Sekarang kita masuk ke materi momen gaya. Ya, yang pertama kita masuk ke kesetimbangan benda tegar. Bagian pertama kita akan membahas tentang dinamika rotasi. Bagian pertama dari dinamika rotasi ini adalah momen gaya. Nah, apa itu momen gaya? Itu yang pertama sekali yang harus kita ketahui ya. Apa itu momen gaya ya? Momen gaya adalah perkalian antara gaya simbolnya F, dan lengan gaya L yang bekerja pada sebuah benda ya. Perkalian antara gaya F dan lengan gaya L yang bekerja pada sebuah benda. Nah, kita lihat di sini. Nah, pada gambar ada sebuah batang ya. Ada sebuah batang, ini dia gambar batangnya, dengan titik porosnya adalah O ya. Dengan titik poros adalah O. Ini batang, titik porosnya adalah O, panjang batang itu adalah L. Kemudian batang ditarik dengan gaya tegak lurus sebesar F ya. Batang ditarik dengan gaya tegak lurus sebesar F ya. Atau di ujung batang ditarik dengan gaya sebesar F ya. Dan jarak antara poros terhadap gayanya adalah L ya. Jarak antara poros O terhadap gaya F adalah L ya. Adalah L. Maka momen gaya yang bekerja di poros O ya. Momen gaya sigma tau di O adalah F dikali L ya. F kali L. Sigma tau di O itu adalah apa? Momen gaya dengan titik O sebagai poros. Satuannya Newton meter. F gaya yang menarik batang, satuannya adalah Newton, dan L adalah jarak gaya terhadap poros, satuannya adalah meter. Berikutnya kita lihat ya lanjutannya. Nah, di sini catatan-catatan penting ya. Catatan-catatan penting yang perlu kita ketahui ketika kita berhadapan dengan momen gaya ya. Catatan-catatan penting yang perlu kita ketahui ketika kita berhadapan dengan momen gaya. Yang pertama ya. Yang pertama, jika tarikan gaya F menyebabkan benda berputar searah jarum jam, maka momen gaya didefinisikan bernilai positif. Ini dia tadi momen gayanya ya. Ini titik poros O. Kemudian ini gaya F ditarik ya. Kemudian jarak antara poros ke F itu adalah L ya. Nah, ketika dia ditarik, ini dia perputarannya searah dengan putaran jarum jam, maka momen gaya dikatakan bernilai positif. Dan kebalikannya, ketika gaya F menyebabkan benda berputar, berarti ini kita tarik seperti ini. Nah, maka benda berputar berlawanan arah jarum jam, maka momen gaya didefinisikan bernilai negatif. Nah, dalam menentukan hal momen gaya bernilai positif atau bernilai negatif, di sebagian buku ada yang dibuat kalau dia searah jarum jam dia negatif, berlawanan arah jarum jam dia positif. Yang pastinya pilih salah satu aja ya. Jadi kalau di sini Ibu katakan yang terbiasa, yang sudah biasa Ibu kerjakan. Nah, ketika gaya tarik terhadap batang itu menyebabkan benda berputar searah jarum jam, maka nilainya positif. Dan ketika gaya tarik benda berlawanan dengan arah jarum jam, maka momen gayanya bernilai negatif. Nah, itu persepsi kita. Tergantung, di sebagian buku ada yang mengatakan ketika dia berlawanan arah jarum jam dia positif, searah jarum jam dia negatif. Itu sama saja ya, nanti dalam perhitungan sama aja. Yang pastinya konsepnya satu yang perlu kita tanamkan di otak kita. Ketika kita pakai searah jarum jam positif, berarti kebalikannya berlawanan arah jarum jam negatif. Berikutnya, nah, variasi-variasi cara menghitung momen gaya ya. Variasi-variasi cara menghitung momen gaya. Yang pertama ya, variasi yang pertama atau bagian A. Perhatikan gambar bagian A. Batang ditarik dengan gaya miring. Nah, ini dia batang, ini titik porosnya O ya. Jarak titik poros terhadap gaya adalah L. Nah, ketika batang ditarik dengan gaya miring seperti ini ya, perhatikan ini adalah sudutnya, sudut yang dibentuk oleh gaya tarik gaya terhadap batang ya. Nah,
Maka untuk mencari momen gayanya adalah kita cari gaya yang tegak lurus dengan batang, ya. Kita cari gaya yang tegak lurus dengan batang, maka gaya itu yang kita pakai untuk menentukan momen gaya. Ingat momen gaya, rumusnya tadi sigma tau F kali L. Nah, ketika gambarnya seperti ini atau kejadiannya seperti ini, maka momen gaya yang kita pakai itu yang bagaimana? Lihat, ini gayanya tegak lurus, ini sudutnya, maka ini sudut gaya yang tegak lurus dengan batang, ya. Gaya yang tegak lurus dengan batang, gaya yang ini sama dengan ini gaya yang di depan sudut. Berarti kita pakai F sinus theta. Maka momen gaya di O F sin theta dikali L. Nah, berikutnya, ketika gaya tetap ditarik miring ke kiri, nah tetapi sudutnya ini, maka yang tegak lurus dengan batang F cos theta. Berarti sigma tau atau momen gaya di titik O F cos theta dikali L. Kemudian ini dia kebalikannya. Nah, ini arahnya ke atas, berarti perputarannya ini adalah berlawanan arah dengan gerakan jarum jam. Maka di sini F sin theta dia dibuat negatif. Karena tadi arahnya itu kita buat persepsinya adalah yang negatif. Nah, sekarang kita lihat. Untuk menentukan momen gaya di titik-titik tertentu. Nah, apabila pada sebuah batang bekerja beberapa gaya, ya. Nah, bagaimana cara kita menentukan momen gaya ketika pada sebuah batang bekerja beberapa gaya? Perhatikan gambar atau contoh yang Ibu buat di sini, ya. Perhatikan gambar atau contoh. Di sini ada sebuah batang, ini batang. Di dalam sebuah batang ini, ada 4 gaya yang bekerja. Ini dia. Gaya yang pertama di titik poros A, gaya kedua di titik poros B, gaya ketiga di titik poros C, gaya keempat di titik poros D, ya. Itu dia. Nah, ketika 4 buah gaya yang bekerja pada benda ini sekaligus bekerja, maka bagaimana cara kita menentukan momen gaya? Nah, yang pertama kita harus cari di beberapa buah titik tertentu, ya. Kita mau mencari momen gaya untuk, ya, kita mau mencari berapa nilai momen gaya untuk poros di sebuah titik tertentu, ya. Berapa momen gaya untuk poros di sebuah titik tertentu. Nah, pertama kita lihat momen gaya di A. Momen gaya tadi rumusnya sigma tau sama dengan F kali L. Nah, ketika porosnya di A, ingat F dikali L, gaya dikali L-nya semua panjangnya ini. Berarti di sini yang pertama gaya yang bekerja terhadap poros A adalah F1. Itu yang pertama, F1. Berarti F1 dikali L. F1 adalah 1 Newton dikali L1-nya adalah berapa? Ini di poros A, tidak ada jarak, berarti dikali 0. Ditambah gaya yang kedua. Gaya kedua F2 3 Newton. Arahnya bagaimana? Ini dia arahnya ke bawah, berarti kita tarik. Ini dia perputarannya terhadap poros A, berarti dia positif, ya. 3 jarak F2 atau titik B terhadap A itu adalah berapa meter? 1 meter, berarti 3 dikali 1. Ditambah F3 dikali L. F3 arahnya ke atas, berarti ini menyebabkan batang berputar berlawanan arah jarum jam. Berarti dia minus 2 dikali jarak F3 terhadap poros A berapa? 1 tambah 2 berarti 3 ditambah F4. 4 dikali jarak F4 terhadap A adalah 4 meter. Jadi hasilnya 1 dikali 0, 0 tambah 3 tambah min 6 ditambah 16. Hasilnya adalah 13 Newton meter. Dengan cara yang sama di B. Di B kita lihat B. Ini B. Gaya yang bekerja terhadap B adalah apa? Yang pertama F1. F1-nya dikali L1. F1 1 Newton, L1 1 Newton. Positif ke atau negatif? Positif. Ini arah putarannya. Ya, searah putaran jarum jam. Berarti dia positif. 1 kali 1 ditambah. Ya, kemudian kita tambah dengan F2-nya. F2 adalah 3 Newton. F2 3 Newton dikali positif di B. Ini kita mencari B, berarti di B L-nya sama dengan 0. 3 kali 0 tambah F3 2 Newton. Arahnya bagaimana? Berlawanan arah jarum jam, berarti negatif 2 dikali jarak F2
Jarak F3 terhadap titik B adalah 2 meter. Min 2 kali 2 tambah F4 4 Newton dikali jarak F4 terhadap B adalah 3 sama dengan 9 Newton. Begitu seterusnya di C, kita lihat di C. Di C, titik C yang pertama F1 1 Newton dikali jarak A ke C adalah 3 ya. Berarti putarannya searah jarum jam. F2 F3 terhadap F2 berarti titik C terhadap F2. F2 3 Newton dikali berapa? 2 jaraknya dari F2 ke C adalah 2. Berarti 3 dikali 2. Sekarang arahnya ini positif. Positif ke atau negatif? Ini B. Kemudian ini C. Berarti putarannya bagaimana? Ini dia putarannya. Karena titik C di kanannya. Berarti ini adalah negatif berlawanan arah. C 2 dikali 0. Kemudian D ini arahnya seperti ini, berarti positif. Di D perhatikan F1 terhadap D. F1 terhadap poros D. Berarti tarik F1, ini dia putarannya. Berarti dia adalah positif searah jarum jam. 1 kali 4. F2-nya bagaimana? F2 ini D. Berarti putarannya bagaimana? Ini dia berlawanan arah jarum jam ya. Berlawanan arah jarum jam. Berarti min 3 dikali 3. Karena ini F2, ini titik D. Berarti ini putarannya bagaimana? Dari sini kita tarik ya. Ini kita tarik. Berarti kemudian ditambah 2 dikali 1. 2 kali 1. Ini yang mana 2 kali 1? F3 terhadap F4 atau terhadap titik D. Kemudian F4 terhadap titik D adalah 0. Itulah beberapa nilai momen gaya di beberapa titik pada sebuah batang ya. Di beberapa titik pada sebuah batang. Kemudian di beberapa titik pada sebuah batang. Berapa totalnya? Nah, kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari hal ini. Kesimpulan yang kita bisa dapatkan berapa? Kita lihat nilainya 13, 9, 1, dan 3. Nah, di tiap titik yang berbeda ya, di tiap titik yang berbeda ya. Yang perlu kita ingat di situ, di tiap titik yang berbeda tentunya momen gayanya adalah berbeda ya. Momen gayanya adalah berbeda. Maka besar momen gaya untuk poros titik yang berbeda adalah berbeda-beda. Maka besar momen gaya untuk tiap titik poros yang berbeda. Poros A, poros B, poros C, poros D nilainya berbeda-beda. Itulah kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari momen gaya. Demikian yang bisa Ibu jelaskan mengenai materi momen gaya. Semoga anak didik kami bisa mengerti dan bisa memahaminya. Nah, untuk pelajaran lebih lanjutnya nanti Ibu akan bagikan beberapa soal untuk dikerjakan sebagai latihan di rumah. Terima kasih.